talk show istimewa ulang tahun Rumah Terapi Aura yang ke-10. Nah, hari ini adalah momen yang istimewa bagi Rumah Terapi Aura ya, karena sudah berjalan selama 10 tahun. Tapi tidak hanya untuk mengenang 10 tahun Rumah Terapi Aura berdiri, hari ini kita juga akan menggali inspirasi dan langkah-langkah bagaimana cara kita untuk mampu berdaya bersama. Ya, oke, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kali ini talk show-nya bertemakan Langkah Istimewa Berdaya Bersama. Nah, kita akan mengundang 3 narasumber yang akan hadir bersama saya di depan sini ya. Oke. Selama 1,5 jam ke depan kita akan berdiskusi dan belajar bersama dengan narasumber pertama kita, ada Ibu Asti Meiza. Boleh Ibu ke depan, silakan. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Assalamualaikum Ibu, silakan. Beliau ini adalah founder Rumah Terapi Aura, sekaligus juga dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita panggil narasumber kedua kita, ada Ibu Diah Musfasari, MPhil Psikolog. Silakan Ibu ke depan. Oke, beliau adalah psikolog di Rumah Terapi Aura ya, yang membersamai anak-anak dari sejak awal sampai sekarang. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, satu lagi ya, siapa ya? Oke, sudah ada ya di sebelah sana. Kita panggil narasumber ketiga kita, ada Teh Alfia Lutfianti, SPSI. Silakan Teh Alfia ke depan. Oke, baik. Kita sudah hadir bersama ya dengan 3 narasumber kita yang hebat hari ini. Nah, tadi ada langkah istimewa untuk berdaya bersama. Langkah-langkahnya apa saja? Nah, kita akan cacah ya jadi 3 langkah nih ya. Yang pertama ada langkah di rumah, langkah di sekolah, dan langkah di masyarakat. Nah, karena ini adalah ulang tahun RTA yang ke-10, jadi saya ingin tanya dulu nih sama Ibu Asti ya. Ibu boleh diceritakan nggak ya secara singkat bagaimana perjalanan 10 tahun Rumah Terapi Aura hingga bisa sampai di titik yang istimewa saat ini? Baik, terima kasih Teh Astera. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bersyukurillah, tentunya semata-matanya karena rahmat Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Rumah Terapi Aura sudah berjalan 10 tahun. Walaupun tadi kata Pak Irfan 10 tahun baru bisa apa sih Pak? Tapi rasanya buat kita yang menjalani 10 tahun ini sudah sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, ayahnya Aura, bahwa Rumah Terapi Aura ini bermula dari kehadiran putri kami, anak spesial yang dititipkan Allah. Kemudian ya dari proses terapi yang dijalani, kami mengamati banyak keluarga-keluarga lain yang sebenarnya juga membutuhkan gitu ya proses terapi, tapi mungkin tidak semuanya Allah izinkan terjangkau ya, karena mungkin kita tahu bahwa proses terapi mungkin tidak mudah dan murah. Nah, beranjak juga dari bermula mungkin dari gedung ini, tempat kami diskusi, saya, Pak Irfan, dan Bu Diah atau Bu Ruli, teman kesayangan. Diskusi kami ya tentang pertama tentu kebutuhan tadi untuk terapi, kemudian kita juga melihat bahwa Allah kan menghadirkan banyak sekali sumber daya potensi di gedung ini. Ada para psikolog handal, kemudian juga ada alumni-alumni yang sudah mengentas, kemudian ada juga mahasiswa yang semuanya tentu Allah hadirkan bukan dalam satu proses kebetulannya, tapi tentu ada maksudnya. Dan ya alhamdulillah bermula juga dari gedung ini, akhirnya kami sepakat untuk menyiapkan ya satu tempat untuk kita bisa melayani terapi untuk anak-anak spesial. Waktu itu kita merekrut alumni
saya ingat sekali Pak Irfan menyeleksi karena beliau sangat paham, sangat dekat dengan mahasiswa. Ada 12 alumni. Kemudian juga kita menyiapkan pelatihan, kita mendatangkan juga alumni yang sudah berpengalaman di luar sebagai terapis di tempat lain. Kemudian ada orang-orang tua juga waktu itu yang sudah mulai terhubung dengan kita. Dan klien pertama kita itu datang dari FKKADK, ya, dari Forum Komunikasi Keluarga yang memiliki anak istimewa. Kalau secara operasional sih sebenarnya kita sudah berjalan itu dari Oktober 2014. Ya, tapi secara hukum yayasan itu berdiri atau disahkan oleh notaris itu pada bulan Juli 2015. Jadi makanya Juli 2015 itu kita jadikan sebagai momentum lahir rumah terapi aura. Dan alhamdulillah benar berkah yang luar biasa, karena yayasan ini juga sebenarnya adalah yayasan hasil kolaborasi, sebenarnya bukan kolaborasi, kesediaan gitu dari teman-teman official menyediakan para pasangannya untuk bergabung di yayasan gitu, karena kebetulan kami ASN ini tidak boleh. Jadi akhirnya yang menjadi ketua adalah Pak Agung, ayahnya Aura, kemudian anggotanya ada Bu Riza, istrinya Pak Irfan, kemudian ada Pak Dwi Haryal Aji, suaminya Bu Ruri, kemudian ada juga Pak Iskandar, suaminya Bu Ning, kebetulan hari ini tidak bisa hadir, dan ada Teh Jana sebagai alumni kita. Ya, alhamdulillah dari 12 terapis pertama yang direkrut itu berjalan waktu itu sebagai sesi pertama, dan satu yang paling setia yang betul-betul memberi ruh kepada rumah terapi adalah Teh Alfia yang betul di depan ini. Insya Allah luar biasa. Saya bilang ke Via, kalau Via nggak ada, udah deh kita RK tutup aja. Ruhnya ya. Benar-benar ruhnya gitu. Jadi alhamdulillah beliau hari ini sebagai manajer kita yang menangani semua hal. Benar-benar buat saya Via itu bukan lagi tangan kanan ya, kayaknya udah jadi pemilik RT begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan klien pertama datang dari FKKADK itu memang juga benar-benar Allah hadirkan pada saat kami melakukan syukuran berjalannya rumah terapi aura. Kemudian saya mengundang teman-teman saya, dosen-dosen di kampus yang tergabung dalam wadah madrasah malam rebuan, karena memang kami sering mengadakan diskusi malam rebu, dan di situ ada almarhum Pak Rahmat, ayahnya Tenti. Jadi dari beliau lah yang Allah memang sudah mengatur semuanya. Nah, klien pertama datang dari FKKADK, kemudian mulai bergulir sampai bahkan dari luar Bandung juga. Dan di 2018 kami menambah layanan dengan vokasi untuk remaja dan dewasa berkebutuhan. Alhamdulillah kita juga diberi rezeki seorang guru yang punya keterampilan banyak sekali yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Ibu Hayati datang nggak Bu? Lagi di jalan. Ya, alhamdulillah hari ini sudah rutin dari siswa vokasi itu menghasilkan produk vokasi berupa ada telur asin, kemudian ada abon, ada bawang goreng, dan terkadang juga ada macam-macam gitu ya, karena orang tua juga selalu ikut dan orang tua juga punya banyak ide gitu ya membersamai anak-anak ini. Alhamdulillah. Jadi mungkin ya tadi seperti harapan kita semua, semoga tidak berhenti di 10 tahun ini, ke depan rumah terapi aura bisa terus menginspirasi, menjadi tempat belajar banyak orang ya, baik orang tua maupun mahasiswa, karena sampai sejauh ini mungkin sudah menghasilkan
skripsi termasuk tes ya barangkali gitu ya. Skripsi, kemudian juga ada penelitian-penelitian dari dosen ataupun juga penelitian dari mahasiswa-mahasiswa di universitas lain juga. Ya mungkin itu, alhamdulillah, semoga Allah mengokohkan langkah kita untuk terus berbagi ke depan, seperti tagline ulang tahunnya, langkah istimewa berdaya bersama. Mungkin itu. Baik, Masya Allah. Betul ya Bu ya, seperti yang tadi disampaikan, ternyata kalau 10 tahun, kalau di seorang anak mungkin baru beranjak remaja gitu ya. Tapi kalau yayasan 10 tahun itu ternyata bukan hal yang mudah gitu ya Bu ya, untuk menjalaninya secara konsisten gitu, Masya Allah. Tadi banyak sekali perjalanan lika-liku ya, ya Bu ya, yang sudah dijalani sampai RTA bisa bertahan sampai sekarang. Ya ini fun fact juga ya, para hadirin sekalian, di sini saya adalah mahasiswa dari Ibu Asti dan Ibu Diah ya. Jadi beliau ini kedua pembimbing saya dulu waktu skripsi gitu. Jadi waduh, di sini saya jadi kayak kembali lagi jadi mahasiswa lagi di depan dosen ya gitu. Oke, baik, sekarang kita akan mulai membahas mengenai langkah istimewa yang bisa kita laksanakannya untuk berdaya bersama. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin saya akan tanyakan dulu ke Ibu Asti ya Bu ya. Kita tahu ya Bu ya bahwa kondisi anak istimewa itu berbeda dari anak-anak yang pada umumnya gitu. Nah, dari Ibu Asti sendiri, bagaimana ya Bu ya langkah-langkah yang penting yang bisa orang tua lakukan untuk menyadari dan mengembangkan potensi anak mereka yang istimewa? Ya baik. Tentunya satu hal utama ya, dan yang pertama kali yang harus kita pahami itu adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia tentu dengan ada tujuan. Setiap manusia itu membawa benih hadir ke dunia ini, benih yang harus ditumbuhkan untuk menjadi pohon dirinya dan berbuah. Itu yang harus kita pahami dulu sebagai orang tua, sebagai terapi, sebagai guru, dan sebagai masyarakat. Nah, tentunya untuk menumbuhkan satu benih menjadi pohon, itu kan kita perlu menyediakan media ya, media yang subur gitu ya. Kemudian ya ibaratnya kalau kita menanam pohon kan, menanam sesuatu kita dengan telaten merawat, membersihkan barangkali gitu ya. Dan tentunya itu juga yang Allah janjikan juga untuk anak-anak istimewa ini. Jadi semua manusia punya potensi, punya fitrah yang harus ditumbuhkan, tidak terkecuali anak-anak istimewa. Nah, tapi tentunya namanya anak istimewa, anak berkebutuhan khusus, yang kelihatan pertama kali oleh kita adalah kekurangan kan. Pasti kan orang tua menyadari bahwa oh ada yang berbeda dari anak saya, ada yang kurang nih dari anak saya, anak orang udah bisa begini, anak saya belum bisa gitu ya. Tentu yang pertama kali kelihatan itu adalah kekurangannya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Pada saat kita sudah menyadari itu, tentunya kita akan mengupayakan gitu ya, bagaimana sih caranya untuk memperkecil atau memperbaiki kekurangan ini gitu ya. Makanya proses terapi atau intervensi sedini mungkin itu perlu dilakukan gitu. Nah, kemudian ya setelah itu tentu dalam perjalanannya kita memang perlu mengenali dengan cermat, dengan baik, siapa sih anak saya ini gitu. Karena sebelum kita orang tua kenal betul-betul dengan anak kita kan nggak akan tahu gitu ya. Boro-boro bisa menggali potensi gitu ya, memaafkan, menerima kekurangannya dengan lapang dada dan bersyukur saja belum tentu bisa gitu. Jadi tentu itu dulu gitu. Nah, setelah ya kita bisa menerima, memahami gitu ya, anak saya ini seperti apa, dan pelan-pelan tentu itu kita juga bisa berjalan sambil menggali tadi potensinya. Karena yakin
Allah menciptakan manusia pasti dengan kelebihan dan kekurangan gitu. Nggak ada manusia yang cuma kurang saja, dan nggak ada manusia juga yang punya kelebihan saja gitu ya. Jadi mungkin salah satu bantuan Allah kepada kita dikasih lihat kurangnya dulu gitu. Nah, tapi setelah itu kalau kita yakin bahwa memang anak-anak ini pasti juga punya kelebihan, ya kita akan gali itu. Dan tentu ya kalau mungkin yang ini cerita pengalaman saja, saya nggak pakai teori ya, mohon maaf Bapak Ibu psikolog, saya nggak pakai teori, saya pakai pengalaman aja. Jadi dengan kita menghadapkan diri sepenuhnya kepada anak ini, kemudian kita memberikan stimulasi dan kita mendokumentasi apa gitu ya, bukan berarti anak itu tabung reaksi, tidak gitu ya, masukin zat ini tambah ini kemudian jadi apa, tidak seperti itu juga gitu. Tapi paling tidak kita bisa mencatat dengan baik gitu ya, apa saja perkembangan mereka hari per hari gitu. Day by day-nya itu sangat penting, karena itu tadi mungkin kalau untuk anak-anak yang yang normal, yang biasa tanpa ada stimulus yang sekian kali, mereka sudah berjalan dengan semestinya begitu. Tapi untuk anak-anak spesial butuh sesuatu yang intens berkali-kali gitu, sehingga mungkin dia baru ya kemajuannya hanya 1 mili 2 mili gitu ya. Nah jadi tapi itu sabar saja melakukannya gitu ya. Jadi karena kita sudah tahu bahwa anak kita istimewa, jadi kita nggak usah membandingkan dia dengan anak lain sudah bisa apa, anak saya bisa gitu. Jadi itu tadi orang tua perlu memberikan stimulasi, kemudian tadi mendokumentasikan gitu ya, sehingga kita bisa tahu apa saja nih yang memang menjadi minat ya, menjadi ketertarikan dari anak kita. Mungkin seperti anak saya sekarang, dia sedang merajut. Ini keterampilan merajut baru dipelajari bulan kemarin, tapi alhamdulillah sudah jadi 1 as mukena ya. Karena memang dari kecil Aura senang sekali dengan craft gitu ya, dengan kerajinan, dan termasuk juga melukis, bikin kristik ya. Mungkin karena memang keterbatasan utamanya adalah di komunikasi gitu ya. Jadi ya Allah juga menghadirkan kegiatan-kegiatan keterampilan-keterampilan yang mungkin dia tidak memerlukan banyak komunikasi. Ya mungkin itu. Masya Allah ya Bu. Berarti pertama kita harus sadar dulu ya Bu ya. Sadar ternyata memang anak kita berbeda gitu ya. Dan tidak mudah juga untuk menerimanya. Tapi demikian berarti kita perlu sadar, terus kasih stimulasinya ya. Dan stimulasinya itu perlu diberikan berulang-ulang gitu ya Bu ya. Sampai kita melihat perkembangannya day by day tadi Bu ya, hari per hari. Nah setelah itu nanti anak juga pasti akan muncul nih apa nih minatnya ya, apa itu biar kebisaannya, bakatnya gitu ya. Sampai tadi kalau Aura tadi sekarang lagi suka merajut ya, kemudian sudah bisa tadi main biola gitu. Ada juga di luar ya, ibu-ibu dan para hadirin juga bisa melihat hasil karyanya Ade Aura ya, ada lukisannya, ada hasil bukunya ya, Masya Allah. Oke. Nah Ibu, saya ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu Asti. Kalau dari Ibu kan selama bersamai anak gitu ya, itu juga diperlukan ketahanan diri ya. Nah kalau dari Ibu Asti apa nih tipsnya untuk membangun resiliensi terutama di keluarga ya Bu ya, untuk membersamai anak istimewa? Kalau kita lihat dulu pengertian dari resiliensi, itu kan sebenarnya kemampuan untuk bertahan dalam situasi, dalam kondisi yang bagaimana kita mencoba mengolah hambatan-hambatan, tantangan itu menjadi suatu yang memperkuat kita gitu ya. Ya kalau yang kami jalani di keluarga, tentu pertama menghadirkan dulu kesadaran siapa nih anggota keluarga ya, anggota keluarga yang memang diberi kebutuhan khusus. Dan kebetulan sebenarnya anak saya tuh 3-tiganya khusus gitu ya. Tapi Uwi yang besar itu karena dia relatif lebih normal daripada kedua adiknya, jadi saya anggap dia normal aja gitu. Walaupun mungkin 2,5 hitungannya. Nah
itu dulu gitu ya. Jadi memberi kesadaran kepada seluruh anggota keluarga dan kemudian ya belajar bersama-sama bagaimana menjalankan peran. Karena kan ya mohon maaf gitu ya, kalau kebanyakan memang anak istimewa itu hanya menjadi beban untuk ibu, itu sebenarnya sangat tidak adil gitu ya. Dan ini juga yang selalu kami usahakan di rumah terapi untuk mencoba memberi penguatan parenting bukan hanya pada ibu ya, tapi juga bagaimana sih caranya satu keluarga menjadi keluarga inklusif, bisa saling mengerti kebutuhan masing-masing gitu, dan kita mencoba bersama-sama menjalankan peran sehingga kebutuhan setiap anggota keluarga itu terpenuhi gitu ya. Jadi itu dulu yang pertama gitu ya. Jadi membangun kesadaran, memberi pemahaman gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru setelah keluarga itu bisa menerima, bisa bersyukur, kemudian pasti kita kan akan tumbuh bersama ya. Keluarga kan nggak ada yang jalan di tempat ya, begitu-begitu aja gitu. Nah itu kita lakukan bersama, dan tentunya tidak semua kebutuhan itu bisa dipenuhi hanya di dalam keluarga. Pasti kita butuh profesional di luar gitu ya. Ya kita sangat-sangat wajib untuk mencari bantuan. Pastilah, apalagi misalnya kayak saya dengan Pak Abu, kami sama sekali tidak ada background psikologi. Siapa bantuannya? Ya Allah menghadirkan saya di jurusan psikologi. Saya punya teman-teman yang luar biasa di sini gitu ya, yang memang punya ilmunya gitu. Jadi ya itu kita membangun, ya mungkin kalau istilah Islamnya mungkin jamaah ya, komunitas barangkali gitu ya. Jadi di komunitas yang memang ada profesionalnya gitu, kemudian juga ada orang-orang tua yang lain, keluarga-keluarga yang lain juga yang sama pengalamannya dengan kita, dan pasti kita tidak akan bisa berjalan sendiri gitu ya. Nah jadi setelah di keluarga kemudian kita bisa keluar ya, melibatkan mencari bantuan dari para profesional ya, tempat-tempat terapi misalnya. Kemudian kita juga mungkin ada sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah inklusi, dan tadi komunitas. Karena di komunitas itu saya merasakan sekali, walaupun kondisi tiap anak unik ya, misalnya autisme itu kan range-nya mungkin cukup besar gitu ya, cukup lebar gitu ya, dari yang sangat berat sampai yang sangat ringan gitu ya. Nah, tapi kan dengan kita bisa tahu pengalaman nih dari mungkin orang tua yang sudah lebih dulu punya anak autisme, kan setiap diagnosa itu ada hal-hal yang memang spesifik ya, yang membedakan autisme dengan diagnosa yang lain, dan itu bisa kita pelajari gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu juga memperkuat langkah kita gitu ya, bahwa yakin kita tidak sendiri gitu ya, dan tentu terakhir pasti semuanya harus kita menggantungkan kepada Allah. Itu tidak ada yang lain ya. Kenapa? Ya hanya Allah yang menguatkan, Allah yang menghadirkan, pasti Allah yang memberikan jalan dan memberikan solusinya gitu ya. Allah tidak menghadirkan segala sesuatu dengan sia-sia ya, dan Allah juga tidak menghadirkan segala sesuatu di luar kemampuan kita ya, mungkin itu. Masya Allah ya. Oke, para hadirin sekalian, saya pernah mendengar ya sebuah kalimat dari filsuf, untuk membesarkan seorang anak katanya perlu satu kampung gitu ya. Nah itu ya betul ya kalimatnya. Ternyata untuk membesarkan anak itu tidak mudah gitu ya. Tadi Ibu Asti berbicara bahwa pertama langkah yang harus dilakukan adalah menyadari peran kita ya di keluarga kita, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak. Disadari dulu perannya. Yang kedua, tidak menitik beratkan kepada satu orang saja gitu ya, tidak hanya kepada ibu saja, tapi juga kita memang harus kolaborasi untuk bisa membesarkan anak istimewa kita. Kemudian tadi cari sumber daya lain, yaitu dukungan sosial berupa komunitas tadi ya, atau dari luar begitu. Yang paling utama adalah menyandarkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa ya. Dan Ibu Asti terima kasih banyak jawabannya. Sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Dia. Nah Ibu Dia,
sekarang kita mau tahu nih langkah di sekolah ya Bu ya. Bagaimana kita caranya untuk berdaya bersama di sekolah. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu Diah, Bu, bagaimana ya caranya membangun sinergi yang baik antara orang tua, terapis, dan juga pihak sekolah supaya anak bisa siap di lingkungan sekolah. Ya baik, Teh Astiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja dijawab ya. Ya, jadi kalau misalnya lihat sekolah itu sebenarnya salah satu fase ya. Kalau misalnya semua orang tua ya, ketika anak sudah TK selesai gitu ya, biasanya fase yang paling penting dan urgent adalah nanti setelah TK itu kemana? Itu biasanya kalau TK itu kan nggak terlalu formal ya seperti SD ya, karena boleh bisa dilakukan, boleh enggak gitu kan ya. Tapi kalau SD itu adalah titik milestone seorang anak. Nah, jadi kalau misalnya tanya gimana sih caranya supaya bisa anak ini dalam tanda kutip berkembang juga di sekolah, apa sih yang harus dilihat gitu ya. Nah, saya ingat, saya kembali dulu ke Aura gitu ya. Dulu Aura itu waktu masih kecil ya, sebelum masuk SD itu kan saya yang terapi. Saya datang ke rumah tuh seminggu 2 kali atau 3 kali ya. 2 kali datang ke rumahnya Bu Asti bersama salah satu alumni. Jadi karena Aura itu sangat aktif, maaf ya. Aura itu sangat aktif, lari terus ya ampun. Jadi saya butuh koterapis gitu ya. Saya lupa kurang lebih berapa lama ya kita ya. Ada setahunan gitu saya rutin untuk menterapi Aura. Nah, pada satu titik Aura ini lulus TK gitu ya, tapi perilakunya masih aktif ya. Jadi kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau misalnya dikasih tugas yang sifatnya visual, koordinasi mata tangan, ya misalnya seperti itu, mewarnai atau apapun itu ya, kalau ada kegiatan mereka bisa anteng. Tapi begitu tidak ada kegiatan, biasanya mereka akan akan aktif, nyari fokus gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk SD, ketika SD itu sudah banyak mendengarkan guru di depan, itu akan menjadi suatu tantangan buat anak itu sendiri maupun buat teman-temannya dan buat gurunya. Karena kan sudah mulai banyak gurunya memberikan pemahaman materi yang mereka harus diam gitu. Nah itu susah buat anak berkebutuhan khusus, terutama ketika di SD ya. SD itu pertama kali yang memang harus sangat dibantu. Nah ketika itu akhirnya saya tes lah Aura. Saya tes Aura, kemudian saya bilang sama ibunya, ini untuk baseline. Baseline itu bukan berarti nanti akan fix seperti ini saja gitu ya. Ini akan berkembang, tapi kita punya dasar. Nah dari sana hasilnya adalah kayaknya tunggu dulu deh SD-nya. Ya, setahun tuh, itu cukup, kita diskusinya cukup rapat ya. Rapat itu dalam arti sering berdiskusi ya. Tapi alhamdulillah waktu itu orang tuanya tuh juga rasanya sih sangat mudah ya untuk diberikan insight gitu kan ya. Akhirnya Aura waktu itu kembali lagi ke TK, dipertahankan di TK. Nah, dilalahnya nih gitu ya, sudah 1 tahun lebih, sudah progresnya sudah bagus gitu kan ya. Akhirnya kita berani. Kemudian waktu itu di mana nih sekolahnya gitu kan ya. Nah sebenarnya kakaknya Aura kalau nggak salah juga di Alsen ya, kalau nggak salah ya. Oh bukan SN ya, oke. Jadi waktu itu saya punya kenalan waktu itu juga satu tim 1 tahun sama beliau psikolognya. Nah saya bilang coba lewat psikolognya gitu ya, terus hubungi, kemudian Aura dipanggil dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah masuk, dan ketika sudah masuk itu kan akhirnya pindah tangan ke sekolah tuh ya, pindah tangan ke sekolah, artinya harus cari sekolah yang bisa menerima tanggung jawab itu. Dulunya adalah tanggung jawabnya ibu, sekarang berpindah tanggung jawabnya ke sekolah. Nah disitulah peran kita itu cukup complicated ya. Ada peran sebagai orang tua. Peran orang tua itu salah satunya adalah memberikan informasi ya, informasi anak ini seperti ini karakteristiknya, kemudian kelebihan kelemahan, kalau misalnya dia meltdown harus diapain gitu ya kalau di rumah gitu ya, supaya informasi ini bisa sampai nih ke pihak sekolah gitu. Nah dari pihak sekolah sendiri mereka sudah punya tools ya, sudah punya assessment ya, apa yang bisa dilakukan dengan karakteristik seperti ini gitu. Nah
Jadi kalau misalnya kita tarik lagi keluar yang lebih umum, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus ngobrol gitu ya, harus ngobrol dengan pihak sekolah dan harus melihat juga pihak sekolahnya dari asesmen. Bisa nggak mereka tangani anak ini sebelum diterima? Jadi sebagai orang tua juga paham ini sekolah bisa atau enggak. Jangan sampai pendaftaran udah oke gitu ya, didaftarkan, udah masuk tetapi nggak bisa. Karena memang semua orang, semua pihak ada perannya. Sekolah perannya adalah tadi menstimulasi anak ini supaya dia paham. Nah, gimana caranya anak yang susah untuk fokus di kelas, susah untuk bisa mendengar dengan durasi waktu tertentu, dia bisa tenang. Gimana caranya? Itu kan harus ada akomodasi di situ. Nah, salah satunya biasanya, apalagi misalnya anaknya belum bisa terbiasa fokus, ya salah satunya mungkin mereka harus dikasih do something gitu ya, sambil mendengar. Kalau karakteristik anak-anak, sebagian anak-anak berkebutuhan khusus itu, atau misalnya autism gitu ya, dia seperti tidak melihat kita, tetapi mungkin dia mendengar. Jadi jangan juga pihak guru merasa nggak dianggap gitu ya, merasa konsentrasi banget sih, kok dia gitu ya, karena bisa jadi dia mendengar gitu. Apalagi kalau misalnya kayak Punten, mohon maaf, Gus Dur waktu itu bisa tidur gitu ya, pas bangun udah tahu ya ringkasannya apa ngomong gitu ya. Jadi berhati-hati juga kalau misalnya kita lihat anak-anak yang di kelas tuh tidur tuh belum tentu tidur gitu ya. Bisa jadi memang dia nggak kuat gitu ya, atau misalnya memang gaya belajar dia itu memang seperti itu gitu ya. Nah jadi itu yang harus dikomunikasikan. Dan satu lagi harus ada apa ya namanya ya, sekolah itu mengambil tanggung jawab dan dia juga harus memberikan akomodasi berupa sebaiknya ya, idealnya ada program khusus untuk anak tersebut gitu. Ketika ada program khusus, disitulah tempatnya nanti orang tua dan guru berdiskusi. Kalau nggak ada program khusus, nanti susah diskusinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka ini adalah anak-anak yang mungkin berbeda kemampuan ya, kan ada juga anak berkebutuhan khusus yang sama kemampuannya ya, tapi ada yang di atas atau ada yang di bawah. Nah, kalau ketika yang di atas dan di bawah inilah yang harus ada program khusus supaya nanti bisa menjadi diskusi, evaluasi apa yang sudah dilakukan ke depan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi peran dari orang tua, peran dari guru sendiri itu juga nanti terkait dengan sekolah yang luasnya gitu. Guru itu hanya salah satu ujung tombak aja ya. Itu harus ada kebijakan sekolah yang membantu guru untuk melaksanakan pendidikan. Itu kurang lebih. Iya baik Bu. Kalau tadi saya tangkapnya mungkin harus jujur, terbuka, sama ada konsen dulu ya Bu ya, dari awal gitu. Dari semua pihak, baik itu dari sekolah, dari orang tua maupun dari pihak tadi sekolah, terus ada guru gitu ya. Nah itu jadi harus ada persetujuan dulu. Oke, tahu kondisi anaknya seperti apa dan apakah anak ini bisa ditangani atau enggak dan penanganannya seperti apa gitu ya Bu. Oke, nah kalau gitu Bu, saya ingin tanya nih, kalau tipsnya ya untuk anak-anak istimewa ini untuk memilih sekolah, nah itu seperti apa ya Bu? Oke, yang paling penting adalah orang tua harus tahu kebutuhan apa gitu ya. Kebutuhan dia, kekuatannya. Kebutuhan itu terdiri dari kekuatannya apa, kelemahannya apa, minatnya apa, gitu. Karena kita akan mencari kecocokan dengan sekolahnya seperti apa. Ya kayak tadi misalnya Aura nggak bisa nih untuk SD dulu, ya udah belum butuh dia, artinya dia belum butuh. Dikuatkan dulu itunya. Yang kedua adalah cari sekolah yang punya program yang fleksibel, ada IEP-nya ya, ada program khususnya, gitu. Kemudian yang ketiga harus lihat ini pendidiknya, gurunya, oke atau enggak. Karena biasanya guru itu yang bisa memotivasi atau guru itu yang bisa menjatuhkan anak. Jadi cari yang guru yang memang ya menurut kita bisa menerima ya kondisi anak kita seperti itu, gitu ya. Kemudian yang keempat harus tanya juga dari orang tua yang pernah sekolah di situ gitu ya, atau yang sekolah situ. Apakah sekolah itu memberikan akomodasi nggak buat anak ABK? Gitu. Jangan-jangan misalnya mereka menerima tapi nggak kasih akomodasi, atau mereka sebenarnya bukan sekolah inklusi tapi mereka mengakomodasi, gitu. Jadi tahu gitu ya.
Kemudian tadi udah 4 ya. Yang kelima, ini harus paling penting juga, batasan dari keluarga. Ya, batasan dari keluarga itu masalah keuangan gitu kan ya. Kemudian jarak sekolah juga dipertimbangkan, jangan sampai misalnya sekolahnya jauh banget nih gitu ya. Nanti anaknya capek duluan di jalan gitu ya, jadi tantrum gitu kan ya. Kemudian berikutnya ada evaluasi. Ada apa ya? Teacher parents meeting gitu ya. Boleh sebenarnya itu terserah sekolah ya, tapi paling tidak jangan per 6 bulan per semester. Kalau bisa sih mungkin pas di tengah-tengahnya atau sebulan sekali gitu ya. Ini tergantung dengan sekolah. Jadi orang tua harus melihat itu, ada nggak parent teacher meeting gitu kan ya. Kemudian berikutnya adalah sekolahnya punya metode khusus nggak gitu ya untuk anak kita gitu. Karena kalau misalnya udah punya program tapi nggak ada metode khusus juga sama aja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau gitu berarti memang harus perlu usaha banyak riset dulu ya Bu ya tentang pemilihan sekolahnya. Sekolah yang mana nih yang betul-betul cocok buat anak saya gitu ya Bu ya. Satu lagi cerita nih, saya kan jadi BK juga di sekolah. Komunikasi intens sama orang tua, tapi ada satu titik saya tuh lupa manggil orang tua pada saat itu. Jadi kita bertemu itu setiap bulan sekali, intens. Jadi bukan saya yang manggil, tapi orang tuanya bilang, Bu, jadwalnya ketemu gitu, kapan gitu. Jadi saking dekatnya, jadi seperti itu, bisa seperti itu. Iya betul. Oke, ini adik-adik kayaknya udah ada yang lapar ya. Boleh mengambil snack di belakang ya untuk kepada hadirin sekalian juga yang di sini ya sambil menyimak diskusinya. Ibu Dia terima kasih banyak jawabannya. Sekarang mungkin saya akan bertanya sama Teh Alfia, Teh atau Ibu ya saya panggilnya. Oh Teteh aja ya. Oke, Teh Alfia. Teh Alfia ini sebagai terapis dan juga manajer ya di rumah terapi di rumah terapi Aura. Nah, untuk Teh Alfia saya mau tanya nih bagaimana pengalamannya Teteh dalam membersamai anak istimewa untuk bisa berdaya terutama di lingkungan masyarakat. Ya, sebelum itu mau ini dulu dong ke penonton biar semangat apa tadi ya jargonnya itu loh. Jargonnya dulu gimana Teh tadi? Kami bisa, kami berdaya. Yuk siap apa ya tadi awalnya? Rumah terapi Aura, kami bisa, kami berdaya. Kasih semuanya. Iya, sama boleh sambil ke belakang teteh bapak ibu ambil cemilannya. Ini kayaknya masih puluhan jam lagi ke depan, enggak sih? Masih lumayan lama ya Teh. Itu ya tadi titik pertanyaannya pengalaman teteh di Pengalaman ya tadi udah disampaikan juga oleh Pasti belum juga bersama saya ya Teh ya. Jadi ya saya tuh di LTA udah 10 tahun alhamdulillah membersamai LTA, membersamai anak-anak dan keluarga anak-anak untuk mempersiapkan di lingkungan yang lebih luas lagi di masyarakat gitu ya. Itu memang gak mudah, perjalanannya penuh warna, ada suka ada dukanya juga gitu. Dan alhamdulillahnya kalau mungkin teman-teman bapak ibu belum tahu tempat kami itu rumah terapi Aura tuh di komplek Esther Hill. Alhamdulillahnya di sana tuh ya perumahan gitu, ada fasilitasnya cukup banyak, ada taman, ada masjid, ada kolam renang, masya Allahnya ada gedung serbaguna gitu. Nah itu jadi buat sekalian juga kami praktek gitu di situ sama anak-anak tuh gitu. Jadi kalau terapi kami ada juga outdoor gitu ya, ke lapangan basket untuk motorik asalnya gitu. Terus juga ke masjid, ke taman, memperkenalkan ini tempat umum kayak gitu. Nah itu jadi kami alhamdulillahnya ya Bu ya rezeki rumah terapi Aura gitu memberikan kepada kami lingkungan yang masya Allah gitu. Gitu juga ya ke yang kecil dulu para tetangga gitu, kami biasanya ada yang pesen kami melibatkan anak-anak untuk mengantar produk-produk kami gitu, karena sekalian kami memperkenalkan ke masyarakat luas gitu ya, karena harapannya kan tujuannya untuk masyarakat inklusif tadi itu gitu. Ini produk juga nanti boleh dilihat dibeli ya di luar karya-karya kami gitu. Jadi itu kalau mempersiapkan alhamdulillahnya kayak gitu ya Tia di
Aston Hill itu gitu. Anak-anak yang terapi juga kami siapkan juga karena ya kami percaya dan memang sedini mungkin tuh perlu dipersiapkan dari sedini mungkin gitu ya, anak-anak untuk nanti berdaya di masyarakat gitu. Ya salah satunya tadi kegiatan yang dimotoin asal yang itu misalkan di lapang basket, ke tempat umum, masuk juga ke masjidnya gitu. Kami itu pokoknya jalan-jalan kadang sambil barefoot, bertelanjang kaki gitu, karena itu ada beberapa anak kami yang memang sensorinya belum optimal gitu ya, belum matang gitu. Kayak gitu kami barefoot bersama anak-anak terapis gitu, jalan-jalan keliling, nanti ada yang nyapa dari petugas kebersihan, tetangga, semuanya nanti kan ditanya, ngobrol. Nah itu jadi bahan kami untuk terapi juga gitu ya gitu. Nah lalu khususnya untuk yang remaja dewasa vokasi, nah ini yang udah pada dewasa, yang udah lulus sekolah gitu ya, itu kami lebih lagi persiapkannya gitu ya Tia. Mereka sudah cukup dewasa juga, sama yang kami lakukan salah satunya agar mereka berdaya itu dengan membuat produk-produk gitu ya. Tadi juga udah disampaikan kami membuat telur asin, membuat abon, bawang goreng, dan tadi Bu Asi juga udah sampaikan, Masya Allahnya orang tua vokasi kreatif banget gitu ya. Jadi ada aja idenya gitu, misalkan ini kita bikin apa gitu, agar nggak bosan juga gitu kan ya. Jadi nggak bikinnya ini, bervariasi lah gitu, biar nambah juga skillnya lebih banyak, terus biar gak jenuh juga gitu. Gitu sih kurang lebih pengalaman selama 10 tahun itu. Baik, terima kasih Teh Alfia. Berarti mulai dikenalkan ya sama lingkungan terdekat, juga diberdayakan untuk dapat kemampuan supaya menghasilkan produk-produk yang bisa juga dipakai oleh anak-anak dan sekitar. Baik, menambahkan. Iya. Nah, maaf ya. Ini ada lagi juga nih ke lingkungan lebih luasnya lagi saya tahu. Jadi kalau di Aston Hill kan lingkungan kecil dulu ya. Di komplek gitu ya. Di komplek aja gitu ya. Kami tuh mengajak anak-anak tuh terutama yang vokasi keluar ke Alfamart, belanja untuk produk ini, ke Yomart, terus ke toko plastik, ke warung-warung kecil. Kami juga warung-warung kayak gitu tuh semuanya dicoba gitu. Jadi ini warung yang kecil lah gitu ya, terus ke supermarket gitu, bahkan kami yang supermarket yang lebih besar, minimarket, supermarket gitu. Jadi bertahap gitu memperkenalkan mereka. Nah itu tantangannya mungkin ya nggak mudah gitu. Ya dari pandangan aja misalkan ya, maaf misalkan ke masyarakat gitu, tapi nggak apa gitu. Mungkin mereka kan karena tak kenal kata sayang gitu, dan ya itulah tugas kami gitu ya, yang katakanlah orang normal ini gitu, sama aja semuanya kita punya keunikan gitu ya Bu ya. Nah jadi itulah tugas kami gitu, membersamai mereka gitu ya kan. Misalkan mohon maaf tadi misalkan bakah gitu, keistimewaannya tuli gitu, saya kan berinteraksinya pakai isyarat, pakai kartu, misalkan pakai HP gitu. Itu kan tatapan masyarakat luas tuh udah melihat gitu ya, misalkan sebentar gitu, tapi nggak apa-apa kita kasih senyum aja gitu. Ada juga yang udah ramah dari awal gitu, misalkan pas ke kasir gitu kan, anak kami nggak ngantri gitu kan, langsung terobos aja gitu ya. Kami coba sampaikan ya kaminya gitu kan, yang harus menyampaikan itu, mengkomunikasikan itu ke masyarakat yang nanti lain, juga ke kasirnya gitu. Masya Allah sih itu pengalaman luar biasa. Jadi kami tahu gitu masyarakat luas ini di mana gitu ya posisinya gitu, tentang mengenal kami yang anak-anak istimewa ini gitu sih. Baik, berarti dikenalkan juga sama fasilitas publik ya, mulai dari toko kelontong, minimarket sampai supermarket gitu ya. Terus tadi Tevia bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya, mungkin tak kenal maka kenalan dulu gitu ya. Jadi taruh nanti, aduh kepanjangan ini ya. Jadi mungkin kalau di tetehnya adalah bagaimana mengenalkannya gitu ya ke masyarakat dengan kondisi anak yang memang istimewa ini gitu ya. Baik, kalau Tevia saya juga mau tanya nih satu lagi, kan untuk membersamai anak-anak istimewa ini perlu banyak hal ya, terutama saya ingin tahu nih Teh, bagaimana sih peran kebersyukuran ya dalam
menampingi anak-anak istimewa? Kebersyukuran itu tuh kata-kata yang apa ya, istimewa, luar biasa, yang itu terus menerus apa ya, tiap detiknya kayaknya perlu diupdate terus, perlu belajar terus gitu. Kebersyukuran tuh tadi, kalau pertanyaannya tadi kebersyukuran di rumah terapi aura gitu ya, yang teteh rasakan gitu ya. Kebersyukuran itu ya Allah bilang ya kalau kita bersyukur akan bertambah nikmatnya gitu ya. Ya salah satunya ini juga gitu. Kami bersyukur Allah kasih potensi ke kami gali terus potensi itu gitu ya, dengan bikin ini gitu ya, bikin produk, terus juga apa ya semuanya gitu ya, dari makanan, dari crafting dan sebagainya. Itu yang apa, kami terus berusaha, bertumbuh, berkembang, berjuang bersama anak-anak, keluarga gitu. Selain itu kami juga tadi juga yang Pak Irfan sampaikan, banyak mahasiswa magang di LTA gitu ya. Nah itu juga salah satu bentuk kebersyukuran kami itu dengan memberdayakan potensi mereka gitu. Masya Allahnya tuh saya sebagai yang membesarkan mereka gitu ya, selalu banget gitu melihat mereka ini coba bisa apa gitu. Saya tuh suka pengen tahu, ini juga kan hasil apa, kolaborasi kami ya semua gitu ini tuh. Jadi nggak hanya anak ya Teh? Nggak hanya anak gitu, karena kan memang beberapa anak belum optimal ya kemampuannya, perlu masih dibersamai gitu. Jadi kayak ini tuh karya kolaborasi kami dengan anak-anak gitu. Kayak misalkan bisa apa, beberapa ada yang bisa ngedesain, ada yang bisa ngewangce, bisa melukis. Masya Allah itu Allah hadirin terus apa ya, yang beda-beda terus gitu. Itu selalu banget sih ngedampinginnya gitu. Dan teteh yang kurang bisa banyak ya, jadi senang aja gitu melihat teman-teman pada bisa ini itu. Jadi belajar juga kaminya tuh bukan hanya anak-anak dan keluarga aja, terutama kaminya sih kaunya gitu, yang benar-benar bersyukur kalau kami tuh ya kayak gini bikin lukisan ya ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau misalkan teteh-teteh kakak-kakak tuh dengan mudahnya gitu, 15 menit selesai gitu ya. Anak-anak tuh kan keluar garisnya misalkan, jangankan belum melukis, catnya aja udah tumpah gitu kan, misalkan udah habis duluan gitu, karena kendala di motor halusnya, kontrol dirinya masih minim, keluar semua, kena baju apa gitu. Tapi ya itu prosesnya gitu, kalau nggak dicoba seperti itu ya kapan mereka dapat kesempatan, kapan juga kita tahu mereka posisinya di mana gitu kan. Dan kami percaya tadi Tete sampaikan di awal tuh, dengan penerimaan, dengan kesempatan tadi itu ya, insya Allah gitu mereka potensi-potensi yang Allah berikan ke kami itu ya itu muncul gitu keluar gitu sih. Berarti lebih kepada fokus di positifnya ya Teh. Kadang kalau misalnya memang yang muncul itu negatifnya gitu ya, yang sering nampak gitu, tapi kita suka luput dari potensi yang positifnya. Justru itu yang bikin kita bertahan gitu ya Teh. Dan emang gak langsung gitu juga ya, gak mudah juga. Betul. Ada juga yang tadi dukanya juga gitu ya, misalkan para orang tua bahkan ya kaminya juga gitu ya membersamai. Ya saya pribadi juga enggak, misalkan orang-orang suka bilang ke teteh tuh, teh biasa banget, aduh enggak gitu, masih belajar terus gitu. Ya saya juga belajar terus. Ada gitu misalkan rasa capek itu wajar ya, kayaknya manusia gitu, ada rasa capek, ada rasa ya segala macam. Tapi ya itu yang tadi titik itu ya, berusaha kami itu selalu untuk kembali lagi ke yang positif-positifnya itu gitu. Ya memang gak mudah, tapi ya alhamdulillah Allah selalu mampukan kami gitu ya, semua para kru juga, terutama orang tua yang masya Allah sih, lebih masya Allah. Kalau kami kan tuh ya kru itu, kalau di LTA tuh mungkin paling lama aja vokasi jam 9 maksimal jam 3 gitu. Kalau lagi produk banyak sekitar 6 jam aja gitu ya. Orang tua coba di rumahnya 24 jam masya Allah. Kayak anak-anaknya ada yang belum bisa tidurnya, ini masih begadang gitu ya lewat malam, orang tua juga ikut begadang gitu, masya Allah gitu. Jadi ya itulah yang membuat kami bersyukur lagi gitu ya, bersama-sama gitu.
Baik, terima kasih banyak jawabannya Tevia. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada 3 narasumber kita hari ini. Oke. Udah mulai ngantuk belum? Kita jargon dulu nih ya, sekali lagi ya. Oke, masih ingat jargonnya? Masih ya? Oke. Rumah terapi Aura, kami bisa, kami berdaya. Oke. Hebat. Sekarang saya mau berikan kesempatan untuk tanya jawab kepada 3 orang ya. Yang mau bertanya boleh mengacungkan tangannya. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, iya Bu, boleh diturunkan tangannya. Boleh Bapak yang sebelah sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Bayu dari ayahnya Kiano. Mungkin ini alhamdulillah sebenarnya kesempatan yang bagus untuk pengayaan juga sebagai orang tua. Karena kan kami juga sebenarnya juga mirroring ya dengan bapak ibu yang sebenarnya punya keilmuan yang lebih menguasai ilmunya. Nah mungkin tadi yang dengan Pak Irfan Pak ya, kalau memang ada mahasiswa yang bisa dikaryakan, sebenarnya menurut saya punya banyak kekhawatiran juga. Mungkin saya nggak menganggap saya dan istri juga punya parenting atau dari cara yang paling baik karena kami berdua juga belajar juga. Tapi kadang di lingkungan misalkan tetangga ataupun di sekolah, saya ada kekhawatiran masih ada orang tua yang mungkin denial sebenarnya. Mungkin karena juga anaknya ini bukan didiagnosa ABK atau mungkin masih abu-abu. Tapi sebenarnya kecenderungannya itu ya mungkin bisa ada kekerasan verbal, kekerasan fisik dan yang lainnya. Saya rasa sebenarnya orang tua di usia kami ini untuk akses literasi dan untuk dari inklusinya itu masih minim. Jadi mungkin kayak kuliah WhatsApp group atau misalkan e-book ataupun media edukasi lainnya, mungkin bisa itu jadi wadah karya dari mahasiswa juga Pak sebenarnya. Jadi maksud saya mungkin juga pendampingan kami memberikan ternyata untuk dengan anak yang ABK bisa beberapa tips di rumah seperti ini loh ya. Itu kan e-book itu bisa digunakan berkali-kali kan. Atau wadah dari edukasi WhatsApp group itu bisa apalagi di channel WhatsApp, channel Discord yang sekarang ya mungkin anak-anak Gen Z itu bisa lebih explore di situ. Itu bagus untuk kami sebenarnya. Jadi kita sekarang sebenarnya selain dari yang rumah terapi Aura dengan yang dari media sosialan untuk yang ABK ya, yang ABK friendly itu mungkin jumlahnya belum terlalu banyak dan materinya juga sebenarnya masih bisa potensi untuk dikembangkan. Paling itu aja sih sebenarnya. Semoga bisa diwadahi ya sebenarnya kalau misalkan kedepannya juga di RTA juga bisa mewadahi itu, nantinya akan ada ibu ataupun misalkan media literasinya ini. Memang nggak gampang karena kan harus ada editorial lagi, di review lagi. Ini sebenarnya apakah memang layak untuk digunakan atau tidak? Tapi setidaknya sharing itu mungkin bermanfaat yang kami butuhkan saat ini. Itu aja sih saran aja dari saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Bayu, orang tua dari Kiano ya. Tadi memang berkaitan dengan adanya stigma juga ya dari masyarakat gitu, dan pengetahuan orang tua yang perlu terus diupdate gitu ya, diupgrade gitu. Nah mungkin dari para narasumber ada informasi begitu ya Bu, atau wacana begitu untuk kedepannya bagaimana untuk memfasilitasi salah satunya? Ya, terima kasih Bang Bayu untuk sharing informasinya. Ya kalau dari RTS sendiri memang kami sangat menyadari karena apa? Proses edukasi masyarakat itu juga tidak kalah penting ya. Jadi tadi membentuk, kalau pertama itu adalah keluarga inklusi. Ya sejauh ini kami berusaha menjalankan parenting di RTA untuk orang tua, penguatan orang tua dalam bentuk keluarga inklusi. Masyarakat inklusi juga tidak kalah penting ya. Tadi seperti yang tadi dia sampaikan bahwa anak-anak kita ke Yomar aja orang dan melihat nih ada yang beda gitu ya. Kalau di luar negeri orang melihat dengan sorot mata berbeda udah bisa dikategorikan bullying ya. Kalau di kita kan mungkin di sini bullyingnya ya kekerasan baru gitu ya. Tapi kalau di luar itu dengan gestur berbeda aja itu udah bisa dikonotasikan sebagai bullying gitu. Dan itu juga jadi concern kami di rumah terapi Aura. Jadi apa? Karena percuma gitu ya kita
mencoba melakukan terapi kepada anak-anak gitu ya, kemudian mencoba mereka mengurangi maladaptif mereka, tapi masyarakat tetap tidak bisa mengerti, tidak bisa menerima, percuma gitu ya. Jadi ya pasti itu jadi concern. Dan sejauh ini sih yang memang sudah kita upayakan, kita memang jemput bola juga, jadi kita berusaha memberikan layanan keluar juga. Kemudian kru kami juga dengan tadi kata Tevia ada yang punya kemampuan menulis gitu ya, itu kita juga coba membuat ya tulisan-tulisan dan kita tayangkan di media sosial Rumah Terapi gitu ya. Nah itu kita coba lakukan itu. Dari Bu Ruri saya tahu tugas-tugas membaca kepada teman-teman kru, kasih book ini, kasih ini, kemudian mereka disuruh untuk presentasi gitu ya, untuk menguatkan dulu pemahaman mereka. Gitu. Setelah itu mereka dianggap oke gitu, kemudian mereka menuliskan itu. Dan ya mudah-mudahan ke depan akan kita upayakan untuk lebih banyak lagi gitu ya, karena ya alhamdulillah masyarakat kita kan sudah sangat paham dengan literasi gitu ya. Jadi kebutuhan untuk mencari pengetahuan itu dengan segala macam media itu sekarang sudah sangat tinggi gitu. Jadi kita juga harus berusaha untuk mengimbangi itu dan berusaha untuk masuk juga ke situ. Terima kasih motivasi dan semangatnya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Amin. Dari Ibu ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih diskusinya ya Bapak Bayu. Untuk penanya kedua tadi ada Ibu yang pakai kerudung merah. Ya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy. Alhamdulillah saya diamanahi Askia, anak tuli. Yang menjadi pertanyaan saya, mungkin ini juga ya termasuk kegalauan emak-emak gitu, baik yang dititipi anak istimewa maupun tidak istimewa. Maksudnya yang normal. Di sini kebingungan akan memasukkan anak sekolah gitu. Seperti taruhlah sekarang Askia mau lanjut ke SMP gitu, dengan yang lagi ketika zona ataupun ini memang sih pemerintah menyediakan setiap negeri 1 atau 2 anak istimewa. Namun di sini bukannya kami ini, tapi penyediaan pemerintah dalam SDM-nya kurang, hingga akhirnya mau maju gimana, tapi mundur pun mencari sekolahnya gimana gitu. Karena ketika saya mencari sekolah yang memang khusus untuk Askia, lokasinya sangat jauh. Jadi yang menjadi pertanyaannya, tips trik gitu, bagaimana sih cara memilih sekolah gitu yang akhirnya memang ini tepat, tapi kan kita siap untuk waktu dan lokasinya juga sangat jauh gitu, seperti itu. Yang apalagi untuk Ibu Asri ya, sangat pengalaman gitu ya, menimbang-nimbang sekolah mana sih yang kadang bingung juga gitu kan, ya apalagi ini gitu, apalagi anak istimewa gitu ya, anak istimewa mau kemana ya, kalau nggak masuk negeri bagaimana gitu. Apalagi ya subhanallah gitu sekarang, taruhlah nggak apa-apa ada beli kursi ataupun seperti ini ya, dengan zaman sekarang gitu, seperti itu. Apalagi kita gitu yang sebenarnya sih kita mah diterima juga sudah alhamdulillah gitu, tapi dengan diterimanya harusnya itu pemerintah juga ada bagaimana nih programnya SDM, jadi bukan hanya sekedar menerima. Jadi ketika kita juga tidak galau untuk memasukkannya, seperti itu. Saya mohon tipsnya ataupun nasihat untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Lucia. Ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan sama Ibu Dia juga ya. Tadi sudah di-mention yang sekolah dasar terutama ya Bu ya. Nah, mungkin boleh dijawab dulu. Inilah yang namanya nantang. Karena tidak ada sekolah yang sempurna ya Bu ya. Semuanya itu belajar, bahkan guru-gurunya belajar gitu ya.
salah satu contohnya, kebetulan kami juga guru di salah satu sekolah. Itu bagaimana kami berjuang untuk bisa mengajarkan sesuatu yang anak itu bisa menerima, paham atas apa yang kami sampaikan. Itu susah, gitu ya. Jadi kalau misalnya mudahnya gini, kalau misalnya mau klasifikasikan sekolah, kita bisa klasifikasikan sekolah biasa, kemudian sekolah luar biasa, dan ada homeschooling. Gitu ya. Jadi kalau misalnya homeschooling sekarang itu bukan sesuatu yang terpinggirkan sebenarnya sekarang ya. Justru homeschooling itu buat anak-anak seperti ini kita bisa sangat fleksibel. Kita mau mengajarkan apa aja bisa. Dan itu bukan sebelah mata ya. Saya sedikit share juga bahwa alhamdulillah dari tahun lalu gitu ya, kami sudah membantu salah satu klien di luar kota yang melakukan homeschooling. Diagnosanya sebenarnya daerah abu-abu diagnosanya ya. Jadi kalau misalnya daerah abu-abu itu dia bisa bersekolah di sekolah biasa. Tetapi anak ini ternyata kemampuannya jauh ya, kemampuannya jauh dengan kemampuan sebaya. Dan satu yang paling jahat itu adalah banyaknya bully di sekolah. Nah, kita harus ngecek tuh, kalau bulinya sudah keterlaluan dan meruntuhkan mental anak, udah tarik aja. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang harus kita ketahui. Kita nggak akan tahu sebagai orang tua kalau misalnya kita nggak tanya pada guru atau tanya pada temannya gitu. Karena apa? Anak-anak istimewa ini itu juga punya mental gitu ya. Jadi ini harus diwaspadai. Nah, ketika anak ini sudah tidak bisa lagi, maksudnya dia sangat berbuli gitu ya, kita akhirnya dan orang tuanya akhirnya homeschooling. Homeschooling itu seminggu cuma 3 kali di luar, tapi kan sisanya banyak. Nah, disitulah kami bantu untuk membackup anak ini supaya dia juga waktunya sama seperti anak-anak yang lainnya. Tapi programnya sangat fleksibel. Dia dia ada les lari, dia ada les bahasa Inggris. Pokoknya apapun yang kita anggap dia mampu, ya kita hanya bisa lihat positifnya. Karena kalau misalnya kita menterapi yang negatifnya aja, itu kayaknya bertahun-tahun nggak akan selesai gitu. Jadi kita fokus sama positifnya. Ketika positif itu berkembang, itu yang kita anggap negatif itu akan tidak terlihat, gitu ya. Jadi kami bersamai, jadi kita bikin tim juga di sana, gitu ya. Kebetulan dilahnya alhamdulillah ya, timnya itu juga kita bisa ambil dari mahasiswa psikologi di sana, gitu ya. Jadi alumni terapis juga. Jadi maksud saya di sini adalah ibu bisa lihat 3 hal ini, ya, sekolah luar biasa, sekolah biasa, dan sekolah homeschooling. Kalau misalnya dia tidak bisa mendengar, ibu bayangkan dia berada di lingkungan yang mendengar, semuanya berkomunikasi, ada gap yang besar di sana. Yang pertama adalah akademik, transformasi materi bisa enggak? Yang kedua, sosialnya bisa enggak? Kalau temannya nggak bisa pakai bahasa isyarat, dia terkucilkan juga, dan dia punya feeling, kok aku nggak bisa ya? Nah, itu harus jadi pertimbangan. Jadi pertimbangannya bukan sekolahnya, tapi anak ini butuh nggak sekolah. Kalau misalnya dia nggak bisa sekolah biasa, nggak apa-apa dia di sekolah luar biasa, tapi khusus yang B ya Bu ya, yang pendengaran gitu ya. Karena insya Allah akan berkembang Bu. Di rumah ibu backup aja. Ibu mau ngajarin dia apa? Dia misalnya kuatnya di motorik halus, cari kegiatan di motorik halus. Butuh waktu lama, seperti aura, nggak mudah gitu ya, waktunya lama, dan itu yang harus kita tempuh gitu. Nah, kalau misalnya memang bisa sekolah luar biasa yang B, alhamdulillah, backup di rumah. Tapi kalau misalnya yang B juga nggak bisa, karena perilakunya yang luar biasa, homeschooling dulu boleh gitu. Nah, kalau misalnya anaknya sebelumnya sudah masuk sekolah biasa, biasanya kan dia ada nomor induknya ya. Kalau misalnya ada nomor induknya, homeschooling dulu, terus mungkin nanti mau masuk sekolah lagi, insya Allah bisa ya, karena kayak anaknya ya bisa masuk ke formal lagi. Jadi ibu timbang-timbang aja, bukan hanya menimbang sekolah, tapi timbang kebutuhan anak dan kemampuannya, levelnya saat ini seperti apa. Mungkin itu bisa membantu Bu.
Baik, terima kasih Ibu. Jawabannya dari Ibu ada tambahan? Oh, udah cukup? Oke, baik. Jadi tadi kalau misalnya disimpulkan ya, ternyata memang kalau sekolah masih banyak PR ya dari seluruh di kami gitu ya, di Indonesia terutama gitu masih PR. Jadi tadi ada yang cocok tapi ternyata sangat jauh letaknya gitu. Tapi ternyata solusinya adalah lihat kebutuhan anaknya ya, dan apa yang bisa kita sediakan untuk kebutuhan. Ya, terima kasih. Baik, satu lagi dari kakak sebelah sini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, mahasiswi jurusan Bahasa Sastra Arab angkatan 2024. Jadi di sini tuh sebelumnya saya belum pernah ketemu sama anak-anak istimewa gitu. Oh, Masya Allah. Nah, jadi saya tuh masih minim nih pengetahuan tentang anak istimewa ini. Ketika ada acara ini saya datang dan ternyata saya ketemu anak-anak istimewa yang Masya Allah gitu ya, keren-keren, lihat-lihat karyanya yang luar biasa gitu. Nah, di sini saya jadi kepikiran nih, ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu, apa sih yang diharapkan anak-anak istimewa ini dari kita untuk memahaminya? Terus yang kedua tuh, gimana sih nyiptain lingkungan nyaman dan mendukung untuk anak-anak istimewa ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Fatimah ya. Ini dari mahasiswa nih. Masya Allah ya, banyak pasti inspirasi ya setelah melihat di sini ya acaranya. Baik, ada yang mau menjawab duluan dari narasumber? Ya, terima kasih Teh Fatimah pertanyaannya. Tapi punten kayaknya yang pertama itu kalau untuk mengetahui apa yang diharapkan mereka kayaknya tidak mudah. Ya, karena misalnya contoh anak saya Aura punya keterbatasan komunikasi. Sangat sedikit yang bisa Aura sampaikan gitu ya, aku pengen apa gitu. Jadi memang orang tua yang harus ekstra untuk tahu gitu. Jadi contoh nih ya, pada saat anak belum bisa menjelaskan, kita memberi pilihan. Nah, biarkan dia memilih. Ya, kita harus memberikan pilihan, kan sama yang saya kayak di sekolah saja. Kalau ujian atau ulangan begitu kan, untuk anak yang level di bawah kan pilihan ganda. Malah untuk yang di tingkat level yang kelas 1 itu benar salah, hanya 2 pilihan. Setelah itu naik jadi 3, jadi 5. Nah, kita yang memberikan pilihan sampai dia nanti sudah bisa menentukan pilihan itu, baru pelan-pelan lagi diminta dia untuk menjelaskan. Jadi kalau mengerti maunya mereka memang tidak mudah gitu ya. Apa sih yang mereka harapkan dari kita? Semua anak di seluruh dunia saya pikir memang mengharapkan orang tua mengerti, lingkungan mengerti, orang tua paham kan gitu. Tapi kan tidak semudah itu gitu ya. Jadi yang memang harus belajar itu adalah kita sebagai orang tua gitu, yang belajar mengetahui kebutuhan anak. Dan tadi yang saya sampaikan di awal pada saat saya bertanya bahwa kita perlu mendokumentasikan, karena begini, contoh sederhana saja. Biasanya dengan hal dulu Aura agak terganggu biasanya dengan suara yang seperti apa gitu ya. Itu kita perlu dokumentasikan, ya minimal kita catat aja apa yang membuat dia nggak nyaman ya. Nah, ke depan kita berusaha untuk menghindari itu, atau kita mencoba melatih, memberikan pengertian sampai dia hal-hal yang mengganggu untuk dia itu jadi tidak mengganggu lagi gitu ya. Jadi memang harus orang tua yang ekstra belajar gitu ya, untuk tahu apa yang diinginkan. Dan kalau untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, ya memang di rumah perlu semuanya paham, perlu semuanya tahu gitu ya, kebutuhan anak ini apa gitu. Nah, lingkungan aman, nyaman itu kan tentu rentangnya juga sangat luas gitu ya. Kemudian
kami pun sebagai orang tua tidak 1-2 kali kemudian langsung bisa menciptakan yang menurut dia aman gitu ya, karena kan kita juga belajar gitu, oh ternyata yang seperti ini membuat dia tidak nyaman misalnya, atau yang seperti ini membuat dia tidak nyaman gitu ya. Contoh, mungkin pada umumnya anak senang menonton acara televisi atau apa gitu, tapi ternyata ada konten-konten yang membuat dia terganggu. Nah itu kita juga jadi tahu, oh, oke, dia jerit nih kalau nonton ini gitu, atau oh aku nggak mau gitu. Kita lihat apa, ada apa gitu ya, dan itu membuat dia jadi tidak nyaman kan gitu. Nah itu kita juga harus perhatikan itu. Jadi kalau menurut saya bagaimana menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Kalau aman sih mungkin dari segi bahaya dan sebagainya gitu ya, yaitu kita perlu bekerja keras akan seperti itu. Mau ditambahkan? Teh Alfia mau menambahkan? Izin menambahkan Teh Fatimah Azhar ya. Tadi mungkin Teteh juga apa yang ingin diharapkan sama anak berkebutuhan khusus ini oleh masyarakat itu pengen diperlakukan seperti apa gitu mungkin juga ya. Ya, sepengalaman saya membersamai teman-teman yang vokasi, yang terapi gitu, yang tadi misalkan juga kami ke tempat umum itu dan sebagainya. Dan mungkin Teteh juga sekarang mendengar ada beberapa anak kami di luar yang belum mau masuk gitu, yang di sini udah bosan, udah jenuh gitu. Itu memang gak mudah untuk orang tuanya terutama ya gitu. Harapannya orang tua pasti ingin anaknya duduk tenang full selama acara gitu ya. Dan itu ada mungkin dari orang tua juga perasaan sedih, kecewa gitu, misalkan dari ada yang refleks gitu, misalkan tatapannya kurang berkenan atau apa, atau hanya cuma penasaran aja gitu ya, kenapa ini ada apa gitu. Nah, harapan kami sih kalau yang sepengalaman saya membersamai teman-teman istimewa ini, kami yang tadi juga saya sampaikan, karena hak kami itu sama ya semuanya tuh gitu ya, nggak ada yang beda, semuanya sama. Jadi kami ingin diterima seapa adanya gitu ya Teh ya. Jadi misalkan kalau Teteh nanti ya teman-teman yang lain ke masyarakat gitu ya, ada yang gitu, mungkin tatapannya bisa coba diteduhkan gitu, misalkan diajak senyum gitu kaminya gitu. Kadang kan ada yang ya kami nggak apa-apa juga gitu, mereka belum tahu gitu tentang kami, ada misalkan yang agak mendilik gitu bahasanya. Nah itu mungkin nanti ini sebuah tips gitu ya, kami senang gitu ketika masyarakat luas, teman-teman melihat kami itu dengan teduh gitu, dengan hangat gitu. Itu yang saya dapat dari orang tua gitu, yang suka curhat ke saya gitu ya ketika feedback proses terapi atau ketika lagi bersama vokasi kayak gitu. Jadi dan kalau ingin berkenalan, ingin tahu gitu, kami dengan senang sih akan menjelaskan gitu ya. Orang tua kami di sini juga masya Allah yang orang tua rumah terapi Aura ini gitu. Nanti Teteh juga kalau misalkan ingin tanya-tanya lebih jauh, ingin ngobrol-ngobrol dengan orang tua di sini, insya Allah pada bersedia gitu. Gitu sih kurang lebih. Kesempatan ya Teh ya, terutama Teh Fatimah tadi baru pertama bertemu, nah boleh diajak interaksi ya, terbuka insya Allah ada orang-tuanya ya. Oke, nah mumpung masih ada waktu, saya berikan lagi satu kesempatan penanya untuk tamu ya, untuk tamu dulu ya. Boleh ada yang mau untuk bertanya lagi mungkin dari para tamu? Ayo teteh mahasiswa ya. Kayaknya ada tapi agak ragu ya. Boleh Teh, nggak apa-apa Teh, dikeluarkan aja. Nah ya boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irma, Ibu. Saya kebetulan sedang menjalankan studi saya S1 di Pendidikan Islam Anak Usia Dini di STI Sabili, dan juga S1 Psikologi di Universitas Indonesia Membawa. Ya. Usia saya memang sudah tua, terlambat mungkin ya, karena saya mempunyai 5 orang anak, 3 orang anak
anaknya berkebutuhan khusus meskipun masih ringan. Yang satu anak kedua saya itu ada gangguan konsentrasi dari waktu kecilnya. Dan yang kembar, anak saya ketiga dan keempat itu disleksia, yang menurut orang-orang seperti orang normal gitu kan, karena disleksia tidak terlihat gitu. Padahal setelah ditelusuri dan mereka juga harus mendapatkan penanganan yang luar biasa gitu. Yang menjadi permasalahan di masyarakat umum, koordinasi dengan terapis sudah bagus, dengan guru sudah bagus, termasuk guru sekolah dengan anak pun sudah bagus, memilihkan sekolah yang bagus juga sudah. Nah, yang timbul permasalahan itu ketika orang tua yang lain, maksudnya orang tua murid yang lain itu menyamaratakan anak, maaf ya, dalam hal ini kasus ini adalah kasus menyamaratakan kalau anak saya dengan anak mereka itu udah berbeda. Dan yang menjadi permasalahan juga di sekolah itu terkadang sekolah meskipun memakai semi inklusi, ya kebetulan anak saya masuk ke sekolah semi inklusi, soal pun disamakan. Nah, anak saya mungkin tadi menanggapi juga pertanyaan dari Teh Fatima, apa perasaan anak gitu ya. Anak saya kalau misalnya teman-teman di sini, anak-anak teman-teman di sini bisa mengungkapkan seperti anak saya gitu, dia pun merasa ingin diterima di masyarakat gitu. Karena anak saya sempat down dan bilang, kenapa Dede nggak bisa kayak anak yang lain? Dede itu sebetulnya udah berusaha tapi kenapa nggak bisa gitu. Kan? Tapi ada kelebihannya, Masya Allah sekali, bahasa Latin mungkin tertukar-tukar, tapi bahasa Arab tidak pernah tertukar, dan Juz 30 sudah hafal, alhamdulillah. Ya, gitu. Nah, bagaimana cara menanggapi perasaan orang tua ini ya, gitu. Awalnya sampai sekarang pun sebetulnya saya masih bukan denial, bukan menolak, tapi lebih agak sakit juga gitu. Bagaimana sih biar saya tidak selalu membanding-bandingkan anak saya dengan anak yang lain, terutama saat pihak keluarga tidak sejalan ya. Terus bagaimana juga cara mendidik anak ini tuh biar sinkron dengan cara didik ayahnya juga begitu kan. Betul kan? Nah ini akan menjadi permasalahan yang sangat pelik karena ditimpakan semua ke ibu misalnya. Ayah ini karena biaya sekolahnya berat gitu, jadi udah cari uang aja gitu. So urusan anak ya bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah suami saya sangat kooperatif. Mungkin ada orang tua yang lain yang seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Irma ya? Iya betul. Ibu Irma, terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya lengkap ya pertanyaannya. Tadi udah tentang keluarga, tentang masyarakat. Sekarang tentang bagian orang tuanya gitu ya. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Ya baik, terima kasih Bu Irma. Saya langsung bertanya karena saya orang tua, saya pelaku. Ya memang tidak mudah Bu, makanya tadi saya sampaikan membentuk satu keluarga inklusi itu satu proses yang tidak mudah ya. Jadi bagaimana menyadarkan setiap anggota keluarga dengan perannya. Ya alhamdulillah kalau Ibu berada dalam keluarga yang suami sudah kooperatif ya, satu visi ya. Dan memang itu jadi tugas kita semua sebenarnya Bu ya. Tugas kita semua, siapapun yang memang sudah mengenal tentang keberadaan anak berkebutuhan khusus, kita wajib mengedukasi orang-orang di sekitar kita gitu ya, bahwa anak ini berbeda, anak ini harus diterima seperti dia apa adanya gitu. Itu jadi kalau menurut saya sekarang sudah bukan fardu kifayah lagi Bu, bukan jadi tugas teman-teman psikolog atau teman-teman ahli pendidikan, tidak gitu, tapi semua orang yang memang Allah
izinkan dia mengetahui tentang anak spesial, tentang anak berkebutuhan khusus, itu sudah jadi fardu ain dia. Jadi mungkin kalau orang yang bilang ini bagian dari dakwah, betul Bu, jadi dakwah gitu ya. Jadi siapapun kita semua yang ada di lingkungan ini yang memang paham tentang anak berkebutuhan khusus, itu jadi satu kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang lain gitu ya. Dan kalau tadi ya saya sepakat dengan Ibu bahwa tidak mudah memang pada saat anak itu sudah berusaha, kemudian orang tetap menganggap dia masih belum gitu ya. Dan memang itu akhirnya kembali bagaimana orang tua berusaha menjelaskan kepada anak gitu ya, bahwa kamu itu sudah spesial dan kamu sudah berusaha gitu. Jadi maksudnya kita juga harus membatasi anak kita untuk dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Jadi kita hargai dia, kita terima dia sesuai dengan apa yang sudah dia capai, dia sudah lakukan gitu ya. Untuk kami pada saatnya, contoh misalnya Aura belajar huruf saja Bu, mudah belajar mengenal kata, itu saya pakai Glendoman satu kotak isi 100. 10 satu hari itu hari ini 10, besok belum tentu yang 10 itu masih ingat Bu gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai saya berpikir ya Allah, ini mau berapa puluh tahun saya ngajar di sekian ribu kata yang dia harus kuasai gitu ya. Tapi kan kita tetap harus bisa mengapresiasi dia ya, karena kalau stres Bu, kalau kita bandingkan dia dengan yang lain gitu ya, dan itu kita harus ajarkan ke dia. Jadi kami mengajarkan kepada Aura anak yang punya kelebihan sampai ke hal yang spesifik. Dia anak yang teliti, dia anak yang tertib gitu, itu kita apresiasi dan itu penguatan untuk dia, termasuk keterbatasan dia. Jadi Aura terbatas komunikasinya, apa yang harus bisa Aura lakukan. Mungkin ada perilaku dia yang masih maladaptif, kita kasih tahu ya, agar apa? Yaitu membentuk awareness dia juga gitu ya, bahwa oh seperti ini saya harus bersikap. Tapi sekali lagi itu akan memberi satu hal yang positif untuk dia memandang dirinya positif gitu. Saya diterima gitu. Saya sudah berusaha, saya diapresiasi gitu. Jadi penerimaan positif, kesyukuran kita ungkapkan ke dia gitu. Jadi itu harus kita lakukan ya. Tidak hanya kita mensyukuri dia dalam hati, ya Allah alhamdulillah, enggak, sampaikan ke anak itu ya, karena dia perlu tahu gitu ya seperti apa dia diterima gitu. Sedikit sebelum ditutup, ya Bu, tadi saya mendengar Ibu menyatakan bahwa anak kembar Ibu disleksik ya Bu ya. Kekuatannya adalah dia sudah bisa hafal juz 30 ya. Oke. Kelas berapa Bu? Sekarang udah mau SMP. Oke, dia tahu dia disleksik? Dari TK mau ke SD, TK mau ke SD. Oke, salah satu hal yang perlu disampaikan ke mereka, kalau misalnya mereka mempertanyakan diri, sampaikan bahwa mereka punya kelebihan yang namanya disleksik. Disleksik itu cara kerja otak membaca stimulus berbeda. Pasti, karena berbeda, pasti kamu akan berbeda dengan anak yang lain. Tapi kamu punya kelebihan. Nah, jadi kita fokus pada pemahaman dia terhadap kamu punya kelebihan, itu yang dikuatkan, kelemahan kamu terima. Gitu. Jadi dia tidak akan bertanya-tanya ya. Kalau anak disleksi itu kan suka bilang nih otakku error, kamu kok aneh. Enggak, kamu dikasih Tuhan itu berbeda. Maka cara belajarmu menurut kamu seperti apa? Seperti ini Bu, oke, Ibu tambahkan lagi. Mungkin bisa kamu coba yang ini, gitu ya. Sampai cari dia tahu bahwa cara belajarnya udah fix. Kalau cara belajarnya udah fix, diajari dia nggak paham, berarti mungkin itu bukan bidangnya dia. Jadi kita fokus pada yang memang bidangnya dia. Nah, kalau akademik, Ibu bisa bilang sama dia, kamu belajar maksimal untuk hasil enggak masalah, gitu ya. Ibu bisa ngobrol BK-nya juga di sekolah ya. Tetapi Ibu fokus sama dia hafalan nih, bagus nih. Artinya Ibu bisa backup di rumah. Mungkin dia punya guru khusus untuk hafalan. Buat dia bangga terhadap kekuatannya itu. Makanya misalnya nanti ya,
ada anak yang tampil, itu supaya membuat dia bangga bahwa aku bisa di bidang yang ini. Mungkin bukan akademik, tapi bidangku yang ini. Nah, kita tumbuhkan dari sekarang. Ini makanya SMP ya, masih jauh tuh dia sampai dia nanti lulus SMA, kuliah. Sekarang lah ibu harus kuatkan kelebihannya dia. Sampai dia firm sama kekuatannya itu dan dia sudah nggak berpikir untuk lemahnya dia. Jadi ibu bisa aja ibu bilang ini, nggak apa-apa kadarmu seperti itu, tapi kamu ada yang lain yang kamu bisa lebih membantu. Udah cukup. Nanti minta tolong BK-nya untuk disampaikan juga. Gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak kepada 3 narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Bisa kita tepuk tangan dulu? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi, saya akan undang perwakilan dari orang tua dan guru kelas vokasi untuk menyampaikan kesan-pesannya terhadap pelayanan kami ya selama 10 tahun ini. Kepada Ibu Hayati dan Ibu Ida dipersilakan untuk ke depan. Guru mana? Ibu guru di belakang. Bu guru. Bu. Bu guru. Telat ya? Ibu. Masya Allah ya, pada santun ya langsung pada salam karena ada ibu gurunya ya. Ibu boleh di sini satu, di sebelah sana satu. Kalau gitu dipindah. Mana itu? Itu Teti. Sama kita. Oh, yang naik. Mana itu? Opa mana itu? Opa mau ikut ya? Boleh. Oke. Ada Ibu Guru, Ibu Hayati di sini. Ibu mungkin boleh memberikan kesan-pesannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah bersama sekitar 8 tahun. Selama ini, sebenarnya dari awal saya tuh agak canggung ya, agak kurang pede ya gitu. Karena setelah melihat mereka, ketemu mereka, saya itu senang sekali ya. Jadi saya anggap mereka itu anak-anak saya sendiri, dan saya anggap mereka itu sama dengan saya. Jadi yang saya bedain, jadi alhamdulillah yang itu mereka ya kayaknya baik-baik aja dan tidak ada masalah apapun. Saya selama ini kan kebetulan penyakit ya, kalau orang itu sangat mengkhawatirkan. Alhamdulillah semakin hari semakin baik, semakin sehat. Alhamdulillah penyakit saya sekarang sudah jauh lah, obatnya juga sudah berkurang sekitar 4-5. Saya yakin itu dari pertemuan dengan mereka. Karena saya kalau mau berangkat ya, itu saya tuh semangatnya luar biasa. Berangkat, walaupun saya sedang kurang badan, saya harus kuat. Saya bisa, gitu. Terima kasih Ibu Guru yang sudah menyampaikan kesan-pesannya. Sekarang ada Ibu Ida ya. Ibu Ida adalah orang tua dari Teh Tri ya, dari anak murid kelas vokasi. Boleh Ibu menyampaikan kesan-pesannya. Ibu guru. Diberi waktu dia Pak Anu, Pak Irfan, untuk semuanya orang tua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah bisa meluangkan waktunya dengan silaturahmi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang lebih baik anak dan keluarganya. Yang Ibu rasakan setelah adanya vokasional di RTA ini banyak sekali manfaatnya, dan
apa manfaat dan anak-anak untuk kebersamaannya, para orang tuanya juga sama, jadi sudah seperti keluarga gitu. Itu yang dirasakan, jadi bisa saling menghargai, saling menguatkan. Terus anak-anaknya juga alhamdulillah sudah punya anak-anak dan punya waktu bahwa hari ini tuh harus kumpul di RTA gitu, walaupun 1 minggu 1 hari ketemuannya gitu, tapi alhamdulillah semangat gitu. Ya untuk hasilnya setiap pertemuan itu lebih diperbaiki, lebih kalau ada ide-ide dari orang tua nih, anak ini tuh senangnya ini, coba dipraktekkan. Alhamdulillah ada ibu guru, Ibu Hayanti yang bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anaknya sama orang tua. Jadi sama-sama di RTA itu belajar untuk kemandiriannya. Ya alhamdulillah di dalam segi hasil karyanya juga belajar juga untuk memasarkannya. Sekarang ini tidak semua yang vokasi karena Isan kakaknya Opa yang barusan duduk di sini baru dioperasi kelebihan lemak, ini baru pulang kemarin dari rumah sakitnya. Ya itu sangat semangat sekali kalau mau ke RTA itu, mau bikin telur asin Bu, kapan telur asinnya lagi. Jadi semakin kesini itu walaupun mereka itu tambah dewasa ya dewasa itu dalam usianya, jadi dari tahun ke tahun itu bertambah, tapi ya ini kemampuannya ya seperti itulah ya, terus digali gitu. Nah, tapi mengerti bahwa ini tadinya memegang telur bebeknya itu pada pecah, sekarang itu semakin kesini sudah alhamdulillah sudah bisa megang, kan itu dari motoriknya ya. Terus untuk ininya ngasih abutnya tadinya suka banyak yang gede, ada yang kurang juga, sekarang sudah lebih bisa merata gitu ya. Saya dengan ketekunan ibu guru ini, dengan sarannya bu guru sama para orang tua juga, alhamdulillah bisa berhasil. Hasilnya ya alhamdulillah bisa dipasarkan juga. Jadi setiap udah panen karyanya tidak hanya telur asin aja, kalau ada momen belajar di mana orang tua ini ada informasi di mana itu suka diikutin gitu. Itu aja, mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa terus berkarya. Terima kasih sekali kepada Pak Agung, Bu Asti, Pak Irfan dan semua kru tekniknya, apalagi yang sehariannya sering ya membimbing anak-anak gitu. Ya macam-macam anak-anaknya. Keliling tapi mengerti buat RTA gitu. Itu ya. Jadi sekolahnya di situ. Ini kakaknya mau sekolah di RTA. Jadi sekolah kemana-mana juga, saya sekolahnya di RTA di Cipadung katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan untuk adik-adik kelasnya yang belum masuk ke vokasional ya mungkin bisa meneruskan di sana. Jadi ini juga kan anggotanya ada yang memang karena ya kesibukan orang tuanya, walaupun sudah seperti dewasa tapi tetap harus didampingi gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, karena setiap orang tua itu punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi misalnya minggu ini bisa, minggu depan nggak bisa, nah gitu, karena mungkin kondisi juga itu mungkin. Mudah-mudahan vokasi RTA itu bisa terus maju, jaya terus. Mudah-mudahan para orang tuanya yang bisa mendampinginya sehat. Amin. Anak-anaknya semangat terus. Amin.
Terima Terima kasih. kasih. Itu aja. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mungkin boleh Ibu yang ya? Tadi Bu Mas ada yang mau Udah terwakili. Oh, udah. Kan sesi pertanyaannya juga udah habis udah. Nanti Iya. aja kita Baik, sekarang- ngobrol secara. Iya, nanti private ya Bu ya setelah Iya, ini ya. iya. Oke, sekarang Ibu boleh mungkin berdiri. Kita akan menyambut kehadiran anak-anak istimewa ya, perwakilannya yang akan memberikan simbolis bunga kepada orang tua, guru dan ofisial di sini ya. Ada Kiano, ada Aura, ada Ezan, ada Nuh. Ya silakan maju ke depan. Aura ke mama, Aura. Oke, adik-adik boleh bergabung dulu di sini, kita foto dulu sama-sama. Foto di depan sama Bukira. Oke, semuanya lihat ke Teteh yang bawa kamera ya. Ini ya. Oke, itu yang dari dada lihat sana ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. Rumah terapi aura gayanya segitiga gini ya, kayak rumah. Nah, boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, boleh meninggalkan panggung. Oke. Baik, momen yang sangat hangat dan menyentuh ya para hadirin sekalian. Nah, sekarang alhamdulillah seluruh rangkaian talk show-nya sudah kita lalui dengan penuh makna. Semoga membawa semangat dan kekuatan baru bagi kita semua. Nah, sebelum ditutup mungkin kita akan abadikan momennya dengan dokumentasi bersama. Jadi hadirin boleh di tempat duduknya masing-masing tapi berdiri mungkin ya. Berdiri, nanti ada yang